Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Po. Selamat sore menjelang petang. Ini kondisi polybag tumbuh, banyak yang sudah tumbuh, tapi kecil-kecil, Pak Po. Ini sebaiknya diberi pupuk susulan apa tidak, Pak Po? Kalau diberi pupuk, sebaiknya pupuk apa? Apa pupuk yang sejenis pupuk cair organik atau pupuk anorganik? Mohon petunjuk dari Pak Po. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Po. Selamat sore menjelang petang. Ini kondisi polybag tumbuh, banyak yang sudah tumbuh, tapi kecil-kecil, Pak Po. Ini sebaiknya diberi pupuk susulan apa tidak, Pak Po? Kalau diberi pupuk, sebaiknya pupuk apa? Apa pupuk yang sejenis pupuk cair organik atau pupuk anorganik? Mohon petunjuk dari Pak Po. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada wabil khusus Mas Muhammad Ikhwan yang ada di Kerambangan, Gondorio, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Makasih Mas atas videonya, kirimannya, video tanya yang mana perihal polybag atau pertumbuhan di polybag. Untuk dulur-dulur bisa menggunakan masih walaupun sudah tumbuh masih ditambahi CPT. Ini CPT buatan sendiri, jadi ini organik lor, jadi organik. Bahannya ada 16 kalau nggak salah, 16 elemen. Dan CPT ini bisa jenengan simak di CPT warisan leluhur, pagar PPCI CPT warisan leluhur. Ini cara tanamnya, cara bikinnya, dan cara bahan-bahannya ada di sekitar kita dan murah. Saya bikin yang 60 liter itu nggak menghabiskan dana sekitar 30.000, nggak sampai, dan itu jadi 3 jirigen. Ini jirigen ini 20 literan. Kalau ini POC juga bisa dibuka di pagar PPCI POC warisan leluhur. Dan ini yang ini CPT yang sudah baru saja kita tuang. Jadi bisa juga menggunakan pupuk organik cair maupun CPT organik, dan bisa juga menggunakan anorganik atau pupuk buatan pabrik. Dulur bisa juga jenengan menggunakan pupuk buatan pabrik, yang mana untuk porang khususnya budidaya di masa vegetatif, jenengan bisa menggunakan NPK yang 16 macam gini, karena khususnya porang belum ada subsidi, jadi
kita menggunakan non subsidi lur. Atau yang 1616. Ini NPK 16. Kalau yang ini pospot. Dan ini semuanya non subsidi. Jadi kalau menggunakan NPK usahakan yang NPK seimbang lur. Jadi NPK yang warnanya seimbang. Atau ini termasuk NPK merah. Ini 1616. Atau bisa juga menggunakan NPK biru. NPK biru. Jadi nanti terserah di daerah jenengan yang ada apa, tapi gunakan NPK majemuk saja. Yang majemuk itu maksudnya takarannya setara 1616 atau 1616 atau 1515 atau jenengan menggunakan yang lebih cenderung banyak pospotnya nggak masalah kalau sudah masa pengumbian. Jadi untuk dulur-dulur bisa menggunakan pupuk organik cair CPT ataupun POC. Kalau pupuk organik padatnya adalah untuk media di polybagnya itu sendiri. Jadi kalau pupuk susulan itu harus kalau ingin yang lebih baik. Dulur, untuk cara kalau pakai pupuk organik cair semacam ini bisa diaplikasikan dicampur saat penyiraman lur. Kalau cair seperti ini saat penyiraman. Jadi ini gembor isi 10 liter. 10 liter ini kita tuangkan 1 gelas. Yang ini CPT plus POC ini. Ini kita tuangkan gini saja. Jadi 1 gelas bekas wadah air mineral itu untuk 10 liter air, dan itu kontinu. Kalau kita menggunakan POC itu kontinu lor. Jadi paling enggak setiap 3 hari sekali kita kasih siramnya yang campur itu. Begitu dulur. Dulur, kalau kita menggunakan pupuk organik cair yang sudah kita campur tadi di sini, berarti 1 gembor ini 10 liter, itu 1 gelas air mineral POC dan CPT-nya tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu bisa diaplikasikan di sini dan bisa kita siramkan kena daun. Kalau organik kena daun dan batang mandi seperti ini aman lur. Jadi seperti ini aman. Jadi ini prakteknya kalau menggunakan pupuk organik cair POC dan CPT. Jadi mandi seperti ini aman. Dan karena ini organik sifatnya itu agak lamban karena nggak ada unsur kimianya untuk menyebarkan, maka harus rutin dan kontinu. Rutinnya yaitu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, paling enggak seminggu 2 kali. Itu harus. Karena kalau tidak kontinu nanti akan perkembangannya agak lambat. Beda kalau kita menggunakan pupuk anorganik, itu beda sekali. Untuk pupuk anorganik atau NPK ini yang dosis tinggi ini NPK 16 lor. Kita menggunakan Sundak fertilizer yang 16. Kalau ini yang biru, ini dosisnya 16. Kalau seimbang, kalau ini Sundak merah, ini Sundak 15 atau setara dengan Ponska, ini 15-15. Kalau ini setara dengan NPK 16 atau Mutiara itu. Terserah nanti jenengan menggunakan yang mana.
Tetapi kalau kita menggunakan pupuk pabrikan ini, caranya adalah polybagan kita siram dulu. Jadi polybagan kita siram dulu, biarkan agak basah. Setelah basah seperti ini airnya air tawar saja. Kalau yang tadi memang dengan pupuk organik cair, kalau ini air biasa. Setelah dalam keadaan agak basah seperti ini, agak basah lor, ini kita caranya kalau kita pakai yang biru saja, ini sedikit sekali, segini aja. Ini kita taruh di pinggir sini dan pinggir sini, katakanlah di pinggir saja, pinggir polybag, jangan sampai terlalu dekat. Ini kalau yang warna biru, atau ini karena ini dosisnya tinggi lor. Terus pertanyaannya, kenapa di pinggir Pak Poh? Karena kalau terlalu dekat dengan batang nanti akan batangnya kalah. Ini kalau kita pakai yang biru, terus dia akan seperti ini reaksinya. Ini akan melepuh-melepuh seperti ini, dan dia akan sebagian hancur seperti ini. Ini kalau kita pakai yang biru, dan dia akan hancur. Nanti kalau semuanya sudah hancur baru dan airnya sudah kesat, itu bisa dikasih siram lagi. Kita coba kita siram lagi untuk mempraktekkan yang NPK warna merah lor. Jadi di dunia tani itu enggak ada antipati harus menggunakan ini, tidak. Jenengan pakai, kalau yang pakai warna merah, karena ini tadi warna biru lor. Ini kita praktek yang pakai warna merah. Ini di pinggir sedikit saja. Ini sama reaksinya. Reaksinya akan sama lor. Ini akan kena air, itu akan hancur seperti ini. Nah, dia akan hancur. Kalau dia nanti sudah hancur dan airnya kesat, ini sudah mulai penghancuran. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Ini bahkan sudah mulai berdodok dan akan hancur. Yang sudah hancur. Kalau sudah hancur seperti ini, untuk meringkas waktu saja untuk percontohan, ini kasih siram lagi. Dan yang ini yang merah kita kasih siram. Ya inilah bedanya kalau kita pakai pupuk organik cair atau pupuk organik dengan pupuk buatan pabrik, karena proses penghancuran itu lebih cepat, dan yang jelas untuk reaksinya juga lebih cepat kalau pakai pupuk pabrikan. NPK dan takarannya pun juga seimbang lor. Jadi ini sudah mulai hancur, ini sudah hancur lor, sudah hancur. Jadi cara yang aman seperti itu untuk memberikan pemupukan. Kalau jenengan asal-asalan dan jangan pakai urea lor.